Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Perjumpaan kita kali ini akan membicarakan nuzulul masih dan integrasi rasial. Integrasi rasial ini merupakan kelanjutan atau dampak dari pelaksanaan tugas yang diamanatkan kepada Masih Maud, yadha'ul jizyah, menghapus pajak. Nah, untuk membicarakan masalah ini kita perlu terlebih dulu membicarakan bahwa Allah sudah menyatakan kanan nasu ummatan wahidah fata'afallahu nabiyyina mubasyirina wa mundzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fi ma talafu fi wa mahtalafa fihi illal ladzina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum fahadallahu alladzina amanu limahtalafu fihi minal haqqi bi'izni wallahu yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Artinya, manusia adalah satu umat, maka Allah membangkitkan para nabi sebagai pengemban berita baik dan sebagai juru ingat, dan bersama mereka Dia Allah turunkan kitab dengan kebenaran agar ini dapat mengadili antara manusia mengenai hal yang mereka berselisih. Allah tak ada yang berselisih tentang itu kecuali mereka yang telah diberi kitab sesudah tanda bukti datang kepada mereka, karena saling iri hati di antara mereka. Maka atas perkenannya Allah memimpin orang yang beriman kepada kebenaran yang mereka berselisih di dalamnya, dan Allah memimpin siapa yang Ia kehendaki pada jalan yang benar. Surat Al-Baqarah ayat 213. Ikhwan rahimakumullah, diutusnya para nabi utusan Allah dalam ayat ini ada satu isyarat, ialah untuk mempersatukan bangsanya sendiri dalam satu kesatuan dengan jalan memberi kabar baik kepada mereka yang mau mengikuti risalahnya dan menjadi juru ingat terhadap mereka yang mendustakan risalah beliau. Jadi kesatuan antar umat manusia yang pada zaman dahulu setiap bangsa masih merupakan satu komunitas sendiri yang belum ada hubungan antar bangsa, Allah membangkitkan seorang nabi untuk satu bangsa. Maka dari itu, di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat ke-81, Allah memberitahu cara mempersatukan umat manusia kelak di kemudian hari yang akan diemban
oleh seseorang nabi yang mendapatkan amanat untuk itu, yakni yang termaktub di dalam surat 3 Ali Imran ayat ke-81 yang berbunyi, wa il akhadallahu mitsaqan nabiyina lama ataitukum min kitabi wa hikmatin summa ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum latu'minun nabihi walatan surunnah qala aqrartum wa akhadtum ala zalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Dan tatkala Allah membuat perjanjian melalui para nabi, sesungguhnya apa yang telah kami berikan kepada kamu berupa kitab dan kebijaksanaan. Lalu utusan datang kepada kamu membenarkan apa yang ada pada kamu. Seharusnya kamu beriman kepadanya dan membantu dia. Ia berfirman, apakah kamu membenarkan dan menerima perjanjianku dalam perkara ini? Mereka berkata, kami membenarkan. Ia berfirman, maka saksikanlah dan aku pun bersama kamu golongan yang menyaksikan. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah, ayat ini memberitahu kita bahwa para nabi utusan Allah dari berbagai bangsa yang telah mendapat amanat untuk mempersatukan bangsanya sendiri itu telah menerima karunia berupa kitab suci dari hadirat Allah SWT, yang kitab itu mengandung suatu nubuat bahwa kelak di kemudian hari akan datang seorang utusan yang membenarkan atau menggenapi apa yang ada pada kamu, yakni yang terdapat dalam kitab suci para nabi terdahulu itu. Lalu Allah memberitahu, jika utusan itu datang kepada kamu, yakni kepada umat para nabi terdahulu itu, hendaknya mereka beriman kepadanya dan membantu dia. Ini merupakan mitsaqon nabiyyin, perjanjian para nabi. Dan ternyata para nabi dengan disaksikan oleh umatnya masing-masing, tatkala Allah menyatakan kehendaknya itu, Allah berfirman, apakah kamu membenarkan dan menerima perjanjianku dalam perkara ini? Ternyata mereka mengatakan, aqrarna. Ya Allah, kami akan membenarkannya. Maka ayat ini ditutup dengan suatu pernyataan ilahi yang berbunyi, fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Maka saksikanlah dan aku pun bersama kamu golongan orang yang menyaksikan. Jadi kalau demikian halnya para nabi utusan Allah semenjak Adam sampai dengan Isa Al-Masih, tugas pentingnya adalah mempersiapkan umatnya masing-masing untuk menerima kedatangan Nabi suci Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni seorang utusan yang kedatangannya musaddiqal lima ma'akum, membenarkan apa yang ada di antara kamu para nabi utusan Allah dan umatnya itu.
Ikhwan wa akhwat rahimakumullah, di dunia ini satu-satunya nabi yang menyatakan diutus untuk mempersatukan umat manusia hanyalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, maka dengan perantaraan beliaulah kehendak Allah SWT menciptakan manusia satu umat itu akan terrealisasikan. Akan tapi karena karakter manusia yang suka berselisih pendapat dan bertengkar, ini yang menyebabkan manusia terpecah belah. Bukan hanya di dalam satu kelompok bangsa atau suku bangsa, akan tapi di kalangan satu bangsa, bahkan dalam satu golongan pun mereka berpecah belah karena karakternya itu. Hanya orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah sajalah yang bisa menghargai perbedaan dan bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan itu. Menurut Quran, kesatuan dan persatuan itu letaknya di dalam hati. Hal ini mengingatkan kita kepada firman Allah SWT dalam surat 11, surat Hud, ayat ke-118 sampai 119, yang berbunyi, walau sya'a rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidatan wala yazaluna mukhtalifin illa marrahima rabbuk walidzalika khalaqahum. Dan jika Tuhan Diko menghendaki, niscaya Ia membuat umat manusia satu umat, dan mereka tak henti-hentinya berselisih, kecuali orang yang diberi rahmat oleh Tuhan Dikau. Dan untuk inilah Ia menciptakan mereka. Jadi manusia itu aslinya satu umat dan mereka bisa hidup dalam satu masyarakat, tapi akhirnya mereka tercerai-berai, terpecah-pecah karena mereka senantiasa berselisih, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhan. Senada dengan ayat ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ikhtilafu ummati rahmat, perbedaan pendapat di antara umatku itu adalah suatu rahmat. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah, tentang kesatuan umat manusia ini pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai 3 abad berikutnya sudah bisa diwujudkan. Dan beliau bahkan di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa hal itu tidak berlangsung lama, karena akan disusul dengan suatu kemunduran yang ditandai dengan adanya perpecahan di kalangan umat, bahkan di kalangan umat Islam sendiri. Ayat yang menerangkan tentang kemunduran Islam itu kita bisa baca dalam surat 32, surat Hamim Sajadah, ayat yang kelima, yang berbunyi, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Artinya, Ia Allah mengatur perkara dari langit ke bumi, lalu itu naik kepadanya dalam satu hari yang ukurannya 1000 tahun
menurut hitungan kamu. Oleh Rasulullah SAW dijelaskan bahwa kemunduran umat Islam yang berlangsung 1 hari bagi Tuhan itu, menurut ukuran kita 1000 tahun, terjadi setelah 3 generasi umat Islam yang pertama, yang dalam Quran disebut sulatum minal awwalin, golongan yang awal. 1000 tahun sesudah itu merupakan penggenapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali 1, yaitu al-jamaah. Hadis lain mengatakan ahlus sunnah wal jamaah. Mereka itu tiada lain adalah mereka yang ma'ana alaihi wa ashabi, yakni yang menjalankan sunnah Nabi dan para sahabatnya. Nah, dalam keadaan yang semacam itulah, saudara-saudara, Allah menjanjikan lewat Rasulullah SAW bahwa Isa ibnu Maryam mathil, bukan Isa ibnu Maryam hakiki, akan turun ke bumi dengan mempersatukan umat manusia kembali seperti pada zaman permulaan Islam, yang dalam hadis itu dinyatakan secara eksplisit dengan kata-kata yad'ul jizyah, menghapus pajak. Nubuatan ini sudah barang tentu tidak bisa dipahami secara hakiki, sebab tidak mungkin hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tanpa pajak. Kalau kita mengacu pada surat 9 At-Taubah ayat yang ke-29, di sana yang mengandung kata jizyah ini terkait dengan suatu bangsa yang telah ditaklukkan. Mereka harus membayar pajak sebagai tanda atau pengakuan atas kekuasaan orang yang telah menaklukkannya. Dan ini direalisasikan pada zaman permulaan Islam. Mereka, umat beragama non-Islam dan bahkan orang-orang kafir yang hidup damai di bawah kekuasaan Islam itu dinamakan kafir zimmi, yaitu orang kafir yang mendapat pelindungan dari kaum muslimin. Nah, tiba-tiba Al-Masih datang untuk menghapuskan pajak. Nah, ini kan menjadi genap dengan adanya satu kenyataan bahwa pada saat umat Islam berpecah belah menjadi berbagai golongan atau madhab, itu sejarah menjadi saksi. Mereka tunduk kepada bangsa lain, harus membayar pajak kepada penguasa yang non-muslim. Nah, kenyataan sejarah seperti itu. Dan tugas ini sudah barang tentu diemban dengan baik oleh Masih Maud yang dijanjikan, yang datang di tengah-tengah umat Muhammad SAW yang dalam Quran disebut sulatum minal akhirin, satu golongan pada zaman akhir. Dengan demikian maka nubuat tersebut mengandung satu petunjuk bahwa pada zaman akhir ini akan terjadi integrasi rasial, kesatuan antar umat manusia. Ini akan bisa diwujudkan kembali berkat dakwah Islam yang dilancarkan oleh Masih Maud
atau Masih Mathil, Ibnu Maryam Mathil, dan diteruskan oleh murid-muridnya. Maka sejarah mencatat bahwa murid-murid beliaulah yang menyebarluaskan Islam ke seluruh dunia tanpa membedakan warna kulit dan bahasa serta negara. Golongan-golongan lain yang dalam hadis dinyatakan berpecah belah menjadi 72 golongan itu, sampai sekarang tahun 2008, 100 tahun setelah wafatnya Masih Maud, belum bisa dan tidak akan bisa menandingi tugas penyiaran Islam ke seluruh dunia dengan cara menerjemah tafsirkan Quran dalam berbagai bahasa dunia. Ini sangat penting sebab satu, sesuai dengan nama yang terkandung di dalam arti Al-Quran, yakni menyampaikan qara'a alaihi salam, ia menyampaikan salam, berarti Al-Quran suatu kitab yang harus disampaikan kepada umat manusia. Maka suatu peringatan akan bisa dipahami oleh suatu bangsa jika disampaikan dalam bahasa bangsa yang bersangkutan. Maka dari itu gerakan yang didirikan oleh Masih Maud memprioritas utamakan penerjemahan Quran ke dalam berbagai bahasa dunia. Alasan yang kedua, kesatuan umat manusia yang mereka ini hidup di bumi yang satu, di bawah satu atap, yaitu langit, sudah semakin dihayati oleh umat manusia. Betapa kecilnya planet bumi kita ini kalau kita lihat dari bulan sana misalnya. Nah, kesaksian alam dan zaman ini selaras dan sejiwa dengan arti yang termaktub di dalam Al-Quran yang berasal dari kata qara'a dalam arti menyampaikan. Nah, mudah-mudahan hal ini bermanfaat buat kita semuanya. Akhirul kalam, wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.